Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Mildazari Syaiful Zahro. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang fungsi kuadrat dan aplikasinya. Yuk simak video ini sampai selesai. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah pemetaan dari himpunan bilangan nyata R ke dirinya sendiri yang dinyatakan dengan fx sama dengan y sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Dengan a, b, c adalah elemen dari R. Nah, a dan b ini adalah koefisien dan c-nya adalah konstanta. Selain itu, a-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 0? Nah, jika A sama dengan 0, maka fungsi yang terjadi bukanlah fungsi kuadrat. Karena pangkat tertinggi dari variabel X-nya itu adalah tidak lagi 2, melainkan 1, sehingga menjadi bentuk fungsi linier. Bentuk grafik fungsi kuadrat adalah parabola. Yang kedua, kita akan membahas tentang sifat-sifat fungsi kuadrat. Nah, jika kita tinjau berdasarkan nilai A-nya. Yang pertama, jika nilai A lebih dari 0 atau positif, maka grafik atau parabola terbuka ke atas. Fungsi kuadrat yang membuka ke atas itu memiliki nilai ekstrim minimum, yang dinotasikan dengan Y minimum. Kemudian yang kedua, jika A kurang dari 0 atau negatif, maka grafik atau parabola terbuka ke bawah. Fungsi kuadrat yang membuka ke bawah itu memiliki nilai ekstrim maksimum yang dinotasikan dengan Y maksimum. Selanjutnya, jika kita tinjau berdasarkan nilai D, apa sih D itu? Nah, D adalah diskriminan, di mana rumusnya yaitu D sama dengan B pangkat 2 dikurangi 4AC. Nah, ketentuan yang pertama, jika D lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Kemudian yang kedua, jika D sama dengan 0, maka grafik akan menyinggung sumbu X di titik X, 0. Kemudian yang ketiga, jika D kurang dari 0, maka grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Nah, dari penjelasan sebelumnya, maka kita peroleh kedudukan grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Pada gambar yang pertama yaitu di mana A lebih dari 0 dan D-nya lebih dari 0. Maka grafiknya akan terbuka ke atas dan grafik akan memotong sumbu X. Kemudian pada gambar yang kedua di mana A lebih dari 0 dan D-nya sama dengan 0. Kemudian gambar yang ketiga di mana A-nya lebih dari 0 dan D-nya kurang dari 0. Maka grafiknya tidak lagi menyinggung sumbu X dan memotong sumbu X. Kemudian gambar yang keempat yaitu di mana A kurang dari 0 dan D-nya lebih dari 0. Di sini A-nya kurang dari 0, makanya grafiknya akan terbuka ke bawah. Nah, gambar yang kelima di mana A kurang dari 0 dan D-nya sama dengan 0. Dan grafik yang terakhir yaitu di mana A kurang dari 0 dan D-nya kurang dari 0, maka grafiknya tidak lagi memotong dan menyinggung sumbu X. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat yaitu langkah yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Kemudian langkah yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, kita menentukan sumbu simetri di mana kita notasikan sebagai X dan rumusnya sama dengan min B per 2A. Kemudian langkah yang keempat, kita menentukan nilai ekstrim, di mana nilai ekstrim ini ada nilai ekstrim minimum dan maksimum. Dan kita notasikan sebagai Y dengan rumus sama dengan min D per 4A.
Kemudian langkah yang kelima, kita menentukan koordinat titik balik atau titik puncak. Nah, dari langkah yang kelima ini, kita peroleh dari langkah yang ketiga dan langkah yang keempat. Ketika kita sudah menentukan dan menemukan hasil dari langkah yang ketiga dan langkah yang keempat, maka otomatis kita akan memperoleh titik puncaknya. Dan langkah yang keenam yaitu menentukan beberapa titik lain atau titik bantu. Nah, gunanya untuk apa? Nah, untuk mempermudah menggambar grafiknya. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Gambarlah grafik fungsi kuadrat dengan fungsi y sama dengan x pangkat 2 min 4x min 5. Langsung saja masuk ke penyelesaian. Diketahui kita mempunyai fungsi yaitu y sama dengan x pangkat 2 min 4x min 5. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah, marilah kita mencari nilai A, B, dan C-nya. Nah, kita peroleh nih, A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan min 4 dan C atau konstantanya sama dengan min 5. Nah, karena di sini A-nya sama dengan 1 dan 1 itu lebih dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas. Artinya grafik tersebut memiliki nilai ekstrim minimum. Langsung masuk ke langkah yang pertama, di mana titik potong dengan sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Nah, sehingga fungsi menjadi X pangkat 2 min 4X min 5 sama dengan 0. Nah, di sini kita selesaikan dengan pemfaktoran, sehingga kita peroleh X plus 1 dan X min 5 sama dengan 0. Sehingga kita dapat X-nya sama dengan min 1 atau X sama dengan 5. Jadi titik potong grafik dengan sumbu X adalah min 1,0 dan 5,0. Selanjutnya masuk ke langkah yang kedua, di mana kita mencari titik potong dengan sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Sehingga kita peroleh nih, Y-nya sama dengan min 5. Jadi titik potong grafik dengan sumbu Y adalah 0, min 5. Masuk ke langkah yang ketiga, menentukan sumbu simetri, di mana rumusnya yaitu X sama dengan min B per 2A. Maka kita peroleh nilai sama dengan 2. Kemudian langkah yang keempat, kita menentukan nilai ekstrim, di mana rumusnya yaitu Y sama dengan min D per 4A. Nah, kita peroleh nih nilai min 9. Langkah yang kelima yaitu menentukan koordinat titik balik atau titik puncak. Nah, dari langkah yang kelima ini kita dapat nilai dari langkah yang ketiga dan langkah yang keempat. Dari langkah yang ketiga kita peroleh nilai 2, dan langkah yang keempat kita peroleh nilai min 9, sehingga kita otomatis mendapat nilai titik puncaknya yaitu 2, min 9. Langkah yang keenam yaitu mencari titik bantu. Nah, misalkan nih saya punya X sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 3 dan X sama dengan 4. Nah, kita masukkan ke dalam fungsi soal, di mana X sama dengan 1, maka kita peroleh Y sama dengan 1 per 2, 4 kali 1, min 5. Maka kita peroleh hasil min 8. Dan jika X sama dengan 3, maka kita peroleh hasil min 8. Dan jika X-nya sama dengan 4, maka kita peroleh nilai min 5. Nah, ini dia gambar grafiknya. Nah, dalam menentukan atau meletakkan nilai ke grafik, kira-kira yang mana dulu teman-teman? Iya, nah jadi dalam meletakkan nilainya itu bebas. Mana yang akan kalian dulukan itu bebas ya teman-teman. Nah, misalkan nih, saya punya titik potong dengan sumbu X-nya itu tadi min 1 dan 0 dan 5,0. Kemudian yang kedua, saya punya titik potong dengan sumbu Y-nya itu adalah 0, min 5 nih, 0, dan min 5. Kemudian saya punya sumbu simetrinya sama dengan 2 dan nilai ekstrimnya adalah min 9 nih di sini, min 9. Kemudian saya punya titik puncak yaitu 2 dan min 9. Nih titik puncaknya. Nah, kemudian
saya pakai titik bantu min 8, min 8 dan min 5 kan tadi. Nah, min 8, dan min 5. Oke, next slide. Nah, kita masuk ke latihan soal. Coba teman-teman kerjakan, gambarlah grafik fungsi kuadrat dengan fungsi Y sama dengan X pangkat 2 plus 4X min 21. Coba teman-teman kerjakan untuk mengasah atau mengetahui seberapa paham teman-teman memahami pada penjelasan video kali ini. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan video ini bermanfaat ya untuk teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.